Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah binatang peliharaan apa yang cocok untuk dipelihara di kamar kos. Nah, jadi tema ini itu terinspirasi dari Jogja ya. Jadi Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar. Nah, tentunya pasti banyak pelajar atau mahasiswa yang berasal dari luar Jogja. Kemudian dia itu tinggal atau terpaksa tinggal di kos ya, karena mungkin tidak ada rumah atau kerabat yang tinggal di Jogja maksudnya. Nah, pastinya atau mungkin sebagian dari mahasiswa atau pelajar yang kuliah di Jogja itu, yang merantau ke Jogja untuk belajar itu, mungkin dia itu adalah penyayang binatang. Mungkin di rumahnya dulu itu dia memelihara binatang macam-macam. bisa bisa burung, bisa anjing, bisa kucing, bisa kelinci, bisa ular, dan macam-macam. Intinya dia itu seorang pencinta binatang. Nah, masalahnya itu ketika dia tinggal di kos, biasanya banyak aturan ya. Jadi misalnya aturannya adalah dilarang membawa binatang peliharaan. Nah, itu menjadikan sebuah dilema, terutama bagi pencinta binatang yang mungkin ingin sekali memelihara binatang, tapi karena keterbatasan tempat akhirnya membatalkan niat itu. Nah, memelihara ikan hias itu bisa dijadikan salah satu solusi ya untuk kita melampiaskan keinginan kita untuk memelihara ikan hias, karena hanya binatang ini mungkin yang bisa masuk kamar kos ya. Mungkin kalau kayak kucing, anjing itu kan kadang ada pemilik kos yang melarangnya, walaupun ada juga yang bisa. Atau memelihara burung, atau mungkin reptil seperti ular, itu biasanya nanti dilarang sama pemilik kosnya. Apalagi yang pemilik kosnya itu misalnya dia itu alergi dengan binatang tersebut, misalnya dia mempunyai asma atau fobia dengan ular dan sebagainya. Nah, memelihara ikan hias itu bisa kita jadikan solusi untuk anak-anak kos yang sedang menempuh pendidikan ataupun bekerja di tempat tinggalnya itu di kos ya. Nah, kenapa bisa ikan hias dijadikan alasan untuk kita jadikan solusinya? Nah, berikut alasan mengapa ikan hias itu bisa dijadikan binatang peliharaan untuk dipelihara di kamar kos. Yang pertama itu adalah fleksibel ya. Jadi ikan hias itu bisa menyesuaikan dengan ruangan atau kamar yang ada di kos. Misalnya kalau kamarnya sempit, kita bisa memelihara ikan yang kecil. Kemudian akuariumnya juga bisa kecil juga. Kalau misalnya kamarnya agak besar, nah bisa kita pelihara ikan yang agak besar juga, dan seterusnya. Jadi fleksibel. Beda dengan misalnya kita pelihara mamalia ya, misalnya memelihara kucing. Nah, tentunya itu sangat susah karena kucing kan ukurannya segitu. Kalaupun ada yang mini juga tidak bisa terlalu mini banget. Misalnya anjing juga ada juga anjing yang besar atau anjing yang kecil, tetapi kan tidak sefleksibel ikan hias. Apalagi kalau kayak anjing itu kan harus butuh semacam apa ya, harus diajak jalan-jalan biar dia tidak stres.
dan lain sebagainya. Apalagi kalau pelihara-pelihara yang ekstrim, misalnya kayak kuda. Nah, kuda kan tentunya tidak bisa ditaruh di kamar kos. Nah, contohnya misalnya kalau kamarnya kecil, kita bisa pelihara ikan yang ukurannya kecil dengan akuarium yang kecil. Nah, misalnya kalau kamarnya kecil, kita bisa pelihara memakai akuarium yang kecil juga. Misalnya seperti ini kan akuarium kecil, ini bisa diisi 1 ekor ikan cupang atau ikan yang ukurannya kecil. Kalau misalnya kamarnya agak besar, nah nanti bisa juga misalnya ukurannya seperti ini 80 cm, nanti diisi ikan misalnya ikan arwana atau manfish dan sebagainya, yang community tank itu juga bisa. Nah, yang fleksibel itu juga macam-macam ya. Selain ukuran tank itu juga harga ikan. Jadi harga ikan tuh fleksibel sesuai kantong. Mau yang mahal ada, yang murah juga ada, yang 2000-an ada, yang jutaan juga ada. Jadi terserah si pemilik si yang tinggal di kos tersebut. Nah, yang kedua, ikan ini tidak terlalu memerlukan perhatian yang ekstra ya. Jadi biasanya kalau anak kuliah itu kan dia tuh sibuk macam-macam, misalnya harus PKL, harus KKN, harus nanti ujian praktek, harus nanti keluar kota untuk penelitian dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau kita memelihara binatang yang membutuhkan perhatian ekstra, seperti misalnya kelinci atau anjing atau kucing atau burung. Nah, tentunya pasti kita tidak bisa meninggalkan binatang tersebut ketika kita ada acara kuliah, tugas kuliah maksudnya, seperti PKL atau KKN. Itu kan harus kita pergi ke suatu daerah dan mungkin 1 minggu baru kembali ke kos. Nah, sementara untuk ikan ini, dia ini bisa kita tinggal. Apalagi untuk ikan-ikan yang memang dia itu tidak memerlukan makan banyak ya. Jadi tinggal kita pakai filter. Kemudian nanti kalau cana itu, ikan-ikan cana itu bisa tahan 1 minggu tidak makan, itu tidak apa-apa. Nah, untuk ikan-ikan yang misalnya kayak mas koki itu bisa kita pakai semacam time feeder ya. Jadi semacam kotak makanan ikan yang nanti dia itu akan otomatis memberikan makanan ke ikan. Jadi tinggal kita atur waktunya, nanti dia akan memberi makan ke ikan itu secara otomatis. Nah, yang ketiga itu, binatang ini tidak berisik ya, tidak bisa bicara. Beda dengan binatang yang lain kan, biasanya kalau lapar nanti akan teriak-teriak, misalnya kucing atau anjing itu kan. Nah, itu sangat mengganggu kamar sebelah yang berdekatan dengan kita. Jadi biasanya nanti protes. Nah, ikan ini menurut saya dia itu tidak berisik. Kalau yang berisik itu biasanya hanya alatnya saja, peralatannya. Misalnya aeratornya itu kan kadang berisik, jadi bunyi getarannya itu mengganggu tidur kita kadang. Nah, solusinya adalah bisa kita akali dengan menutup aerator itu dengan semacam peredam ya. Jadi kita bikin peredam buatan, atau bisa juga beli yang mahal. Beli yang mahal itu biasanya nanti lebih silent, lebih getarannya itu lebih aman, maksudnya lebih tidak mengganggu telinga. Atau bisa juga pelihara ikan yang tidak perlu memerlukan itu peralatan itu, aerator itu. Semisal pelihara cana atau cupang atau sepat, atau ikan-ikan yang tidak memerlukan aerator, palmas dan sebagainya. Jadi bisa diakali dengan itu. Nah, kemudian yang keempat, jadi bisa untuk meluangkan waktu ya. Jadi misalnya kita bingung mau ngapain kan, misalnya pas lagi tidak ada uang, tidak bisa nongkrong dengan teman. Nah, kita bisa tinggal di kamar dengan berinteraksi dengan
ikan hias ini. Jadi bisa menjadi hiburan di kamar kos saat sedang tidak ada dana untuk keluar ataupun tidak ingin keluar ataupun sedang males keluar, jadi bisa untuk hiburan. Jadi misalnya yang lagi kayak jomblo itu kan, nah dia kan mungkin yang lainnya sibuk pacaran, nah bisa di kamar sendiri ngeliatin ikan atau merancang aquascape kan, menyeting ulang aquascape. Jadi semacam kegiatan yang nanti menciptakan semacam kreativitas. Jadi nanti bisa memunculkan kreativitas. Jadi siapa tahu nanti dia menjadi seorang aquascaper yang handal. Bisa juga kalau yang punya pasangan, biasanya itu juga ada yang sama-sama hobi ikan hias. Jadi semakin mempererat cinta kasihnya ya. Jadi dalam hal positif, jadi sama-sama hobi ikan hias. Nah kemudian nanti sama-sama pelihara ikan hias, kemudian nanti saling bertukar pengalaman. Jadi itu sering itu yang datang ke sini itu biasanya pasangan muda-mudi itu, cowok cewek. Biasanya nanti yang cowok beli ini, misalnya beli yang betina, nanti yang cewek beli yang jantan. Jadi seperti itu. Jadi pacarannya itu menjadi semacam sehat, itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, misalnya hobi untuk mabuk-mabukan atau yang sebagainya. Jadi bisa untuk hal-hal yang positif ya, untuk pacaran sama-sama hobi yang positif. Nah, ada yang terakhir ini bisa untuk menjadi peluang bisnis juga ya, karena biasanya itu kalau yang mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari misalnya dari yang tempat terpencil itu kan, nah ikan ini kan biasanya tidak dipelihara ya. Biasanya ikan kayak gini tuh dimakan. Nah, dengan memelihara ikan ini siapa tahu nanti menjadi peluang bisnis, misalnya nanti buka usaha di kampungnya, atau juga nanti bisa juga bikin konten YouTube, kemudian nanti jadi YouTuber terkenal. Seperti ada seorang mahasiswa itu kan yang dari timur itu kan, yang di sana itu ikan hias tidak populer, tapi hanya untuk ikan itu ya hanya untuk dimakan. Nah, ketika dia di sini kemudian kuliah sambil pelihara ikan, kemudian sambil konten, nah kemudian kontennya itu banyak yang nonton, kemudian banyak subscribernya, kemudian menjadi uang buat dia. Jadi semacam peluang bisnis juga sebenarnya. Jadi dari hobi menjadi profesi. Jadi itu menurut saya alasan mengapa ikan hias ini cocok untuk dijadikan peliharaan oleh anak kos. Untuk tambahan, untuk perawatan ikan hias ini juga lebih mudah daripada perawatan binatang lainnya ya. Misalnya kalau kayak mamalia itu kan harus beberapa kali dalam sehari itu dibuang kotorannya. Nah, sementara untuk ikan hias ini kan mungkin hanya seminggu sekali kita jaga kualitas airnya, yaitu dengan cara di sifon. Jadi untuk perawatan dia lebih simpel juga. Kemudian sebaiknya kalau mau membeli ikan itu tanyakan dulu ke penjual, maksudnya karakter ikan tersebut, apakah ikan ini agresif atau pendamai, atau ikan ini predator, ataupun dia makannya apakah dia herbivore atau omnivore. Jadi harus ditanyakan dulu, karena nanti jangan asal menggabungkan ikan. Karena pengalaman saya awal-awal pelihara ikan itu asal gabung. Misalnya ikan galak saya gabung ke ikan yang Cina. Akhirnya di dalam satu tank, satu akuarium itu yang terjadi bukan sebuah keharmonisan atau sesuatu yang menciptakan, kalau kita melihat itu terlihat
kedamaian, tetapi yang terjadi hanya baku hantam. Di situ kan mati, ada yang mati dibully, ada yang mati dikejar. Akhirnya kita malah sebel sendiri dan stres sendiri. Jadi harus tanya dulu kepada si penjualnya ikan apa yang bisa digabung. Misalnya ikan niasa ini bisa digabung dengan ikan moli. Nah biasanya kan bilangnya oh enggak bisa, yang niasa galak, moli bagusnya digabung dengan pelati atau digabung dengan kupi. Kalau moli itu biasanya harus sesama siklit, biar bukan moli, niasa harus sama-sama siklit dari Afrika. Kemudian apakah ikan ini bisa digabung dengan udang, apakah ikan ini makan keong, misalnya kalau kita pelihara udang juga di situ kan. Nah jadi harus dipahami juga agar nanti tidak malah stres, karena kalau kita salah menggabungkan ikan itu, yang terjadi malah bukan kita menikmati ikan itu, malah nanti akan stres dan emosi sendiri. Apalagi lihat ada ikan yang paling jagoan itu yang suka membuli yang lain kan, nah rasanya pengen ingin melempar ikan itu ke dalam got, atau mungkin dikasihkan ikan lele atau apa kan, biar dimakan. Nah jadi itu saja mengapa atau alasan kenapa ikan hias itu cocok dijadikan peliharaan di kamar kos. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.